Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini sebelum memulai kegiatan, marilah kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu agar dalam pelaksanaan belajar kami pada hari ini Engkau berikan kelancaran dan Engkau terangi pikiran kami sehingga kami dapat menerima ilmu-ilmu yang sangat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA. Kalian sebelumnya bisa membuka buku tematik kalian pada halaman 10 sampai dengan halaman 12. Di sini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalian simak pada halaman 10. Di situ sudah ada gambar bagian bunga-bunga sempurna. Baik, untuk memperjelas, Bapak membawa contoh bunga asli, ya. Ini kalian bisa lihat mahkota bunga adalah bagian ini adalah bagian mahkota bunga, ya. Terus bagian benang sari itu adalah yang warnanya kuning, ada serbuk sarinya yang nempel. Maka ini kalau kita pegang, ini serbuknya akan nempel ke tangan Bapak. Ya, nanti kalian bisa coba nanti, dan putiknya ada di situ. Untuk selanjutnya ini adalah kelopak bunga, itu yang bawah ini ya, yang untuk nempel. Apa fungsi dari, kenapa kalau kalian lihat dari bunga ini macam-macam bagian, masing-masing punya fungsi. Di dalam buku kalian juga sudah memiliki penjelasan secara rinci. Nah, kenapa warna bunga ini mencolok? Supaya apa? Supaya menarik, ya, indah. Siapa yang ditarik? Serangga atau hewan-hewan pencari madu yang dia akan menghisap nektar, nanti akan membantu proses penyerbukan. Anak-anak, ini adalah tentang bagian bunga. Nanti kalian bisa lihat secara rinci seperti macam-macam bunga yang lain. Ini juga ada contoh bunga yang lain. Ini kalau misalnya Bapak buka, ini adalah mahkota, sampai di belakangnya masih mahkota. Kalau kita buka, maka di dalamnya akan terlihat. Yang panjang-panjang itu adalah benang sari, yang nempel itu serbuk kecil, itu adalah serbuk sari sebagai sel kelamin jantan. Sedangkan putiknya ada di sini, sehingga nanti kalau serbuk sari jatuh akan diterima oleh putik. Kemudian di bagian dalam, kalau kita belah, ya, di sini, kalau kita belah nanti akan ketemu bakal biji, ya, akan ketemu bakal biji di dalamnya di sini, ya. Jadi nanti setelah terjadi penyerbukan akan terjadi pembuahan. Pembuahan dari mana? Dari serbuk sari yang ini jatuh ke putik, nanti akan menyerap dan menjadi biji di sini. Itu untuk proses penyerbukan. Baik. Untuk selanjutnya, secara singkat nanti kalian bisa juga bertanya. Kalau masih kurang jalan nanti bisa bertanya lagi ya, atau kalian pelajari dulu dari buku itu apa yang dimaksud dengan penyerbukan. Sudah jelas, yaitu jatuhnya serbuk sari sebagai sel kelamin jantan jatuh ke kepala putik sebagai alat kelamin betina. Sekarang kalau sel kelamin betinanya apa? Yaitu ovumnya untuk tumbuhan itu dibakal biji. Nah, nanti kalau sudah terjadi pembuahan, maka akan terbentuklah biji. Anak-anak,
tentang penyerbukan ini prosesnya juga ada beberapa macam. Ya, kalian bisa lihat di gambar di depan di sini, Bapak sudah gambarkan. Ini contohnya pohon A, ini adalah jeruk berbuah manis dan besar buahnya. Sedangkan yang B ini sama, pohon A dengan pohon B sama jenis dan varietasnya. Varietas itu keunggulan dia atau cirinya dia. Sedangkan yang C ini adalah jeruk berbuah asam dan buahnya kecil-kecil. Kalian pasti tahu lah, sering makan jeruk. Sehat kan itu? Tentu saja kalian juga harus selalu mengkonsumsi buah-buahan untuk menjaga kesehatan kita. Baik, kembali ke materi. Kita lihat pada penyerbukan sendiri, yang dimaksud penyerbukan sendiri adalah jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Contohnya di sini. Ini ada bunga. Ya. Maka serbuk sari dari bunga itu jatuh di sini. Ini gambarnya. Jadi serbuk sari di sini akan jatuh ke kepala putik bunga ini sendiri yang ada di sini. Ya, ini hanya diperbesar saja gambarnya. Sedangkan untuk jika ini bunga yang satu, ini bunga yang kedua, serbuk sari dari bunga yang di sini yang satu akan jatuh ke kepala putik bunga yang kedua, tapi masih dalam satu pohon. Itu namanya penyerbukan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Jadi tadi mungkin agak terpotong ya. Ini tadi penyerbukan tetangga, sekarang penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi antara dua pohon, tetapi masih jenisnya sama. Jeruk berbuah manis dan besar. Yang B juga jeruk berbuah manis dan besar. Nah, ketika dari serbuk sari dari bunga A jatuh ke bunga B atau sebaliknya, maka itulah terjadi penyerbukan silang. Ya, jadi silang antara pohon yang A ke pohon yang B. Tetapi yang harus kalian perhatikan adalah ini. Ini jenisnya manis besar, ini jenisnya manis besar. Selanjutnya, penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar sebenarnya mirip dengan penyerbukan silang. Karena apa? Terjadi antara dua pohon. Ya. Di sini pohon B adalah jeruk berbuah manis dan besar. Sedangkan pohon C jeruk berbuah asam dan kecil buahnya. Kalian juga tahu jenis-jenis buah jeruk itu. Bapak kasih contoh jeruk karena kalian pasti hafal mana jeruk yang manis, mana jeruk yang tidak manis, mana yang gede, mana yang kecil. Baik, kita lanjutkan. Jadi terjadinya penyerbukan bastar ketika serbuk sari dari bunga satu tumbuhan yang satu ini akan jatuh ke kepala putik pada tumbuhan yang satunya lagi. Ini ke sana atau dari sini ke sini. Ya, ini terjadilah penyerbukan bastar. Kalau dari lahan pohon yang jauh bisa jadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena proses penyerbukan sendiri bisa bermacam-macam. Ya, ini jenis penyerbukannya terjadinya. Sedangkan kenapa kok bisa antar pohon? Ya, itulah penyerbukan. Itu ada yang dibantu oleh angin, juga bisa terjadi karena dibantu oleh hewan. Hewan apa? Yaitu hewan-hewan penghisap nektar. Seperti kalau misalnya kamu dulu waktu di kelas 5 sudah pernah belajar mungkin tentang burung kolibri dan sebagainya, yang ciri-ciri khusus makhluk hidup dari makanannya apa. Sehingga pada waktu lebah yang jelas ya, misalnya tawon atau lebah, ketika dia hinggap mengambil nektar di bunga yang satu,
Kemudian kakinya, kaki lebah atau tawon, itu kakinya itu kayak ada bulu-bulu halus. Maka serbuk sari menempel pada kakinya. Ketika dia terbang mengambil nektar di bunga tumbuhan yang lain, maka serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga yang dihinggapi itu. Maka terjadilah penyerbukan di bunga tersebut. Itulah yang dikatakan penyerbukan bastard. Baik anak-anak, ini adalah pelajaran kita pertama. Anak-anak, Bapak harapkan kalian juga semakin mencintai lingkungan. Kalian bisa perhatikan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kalian. Kita wajib untuk memelihara. Kenapa? Karena itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Apalagi alam kita sekarang sudah mulai rusak karena polusi dan sebagainya. Maka wajib kita semuanya menjaga lingkungan dan mencintai tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Oke, selamat pagi, selamat belajar, sukses selalu.